Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Kusnul Septiani di Pekan Rutin KSWI hari ini. Ya alhamdulillah kita berjumpa lagi ya teman-teman di Pekan Rutin KSWI di bulan Syawal tentunya. Masih kerasa ya semangat-semangat Ramadannya. Jangan sampai seluncur gitu aja. Oke, insyaallah hari ini kita akan membahas tentang peristiwa yang lagi peristiwa yang lagi ramai diperbincangkan oleh warga plus 62. Tapi sayangnya peristiwa ini bikin miris teman-teman. Tapi malah eksis gitu ya. Bikin miris tapi eksis. Teman-teman udah tahu kan ya? Oke teman-teman, jangan lupa siapkan alat tulis, kemudian mari sama-sama kita luruskan niat ya, karena ini salah satu majelis ilmu, dan cari tempat nyaman untuk teman-teman menyimak pembahasan pada pagi hari ini. Nanti juga akan ada sesi tanya jawab. Oke teman-teman, stay tune ya. Peristiwa apakah itu? Pasti teman-teman tahu deh, dan pasti teman-teman juga ngikutin tentang perbincangan yang lagi banget perbincangan di halayak ramai ini, tentang seorang podcaster yang dia itu mengundang pasangan gay di podcastnya. Bahkan ini tuh sampai trending topik di Twitter teman-teman. Pasangan gay loh ya, bayangin. Akhirnya ya nggak pelak dong, si podcaster ini dia panen hujatan. Dia banyak dikritik gitu, karena terkesan di podcastnya itu, bahkan dari judulnya aja itu terkesan seperti mempromosikan gitu ya, pasangan gay yang itu dimana penyuka sesama jenis gitu. Kemudian nggak mengedukasi, seakan-akan nunjukin gitu ya, bahkan memberi ruang kebebasan berekspresi buat pasangan gay ini ya, yang bisa dikembangkan jadi para LGBT ini teman-teman. Oke, kalau kita bicara soal LGBT itu sendiri teman-teman tahu nggak sejarah kemunculan dari LGBT itu sendiri? Ini bakalan mengejutkan buat kita semua, bahwa sebenarnya LGBT ini itu muncul karena terbitnya Yogyakarta Principles pada 2006, yang dimana di situ termuat ada 29 prinsip, yaitu berkaitan dengan orientasi seksual, kemudian identitas gender, untuk tujuan agar ada standar hukum HAM internasional yang itu mengatasi tentang pelecehan HAM terhadap LGBT, yang dimana itu diselenggarakan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada 6-9 November 2006. Dan konferensi ini didukung oleh UNHCR dan Amnesty International. Ya, hasil konferensi ini kan berupa dokumen tuh. Nah, dokumen hasil konferensi ini itu direkomendasikan untuk diadopsi semua negara. Bayangin ya, diadopsi untuk semua negara sebagai sebuah standar hukum internasional yang mengikat gitu. Jadi hasil konferensinya ini berupa dokumen, dan itu harus semua negara itu pakai. Tapi sampai sejauh ini sih ada beberapa negara yang masih menyatakan keberatan untuk menggunakan hasil konferensi ini. Gak berhenti sampai di situ aja teman-teman, karena kan masih ada yang negara yang keberatan tuh ya. Mereka gak akan tinggal diam gitu, mereka akan memperjuangkan hak mereka sebagai para LGBT. Nah akhirnya tuh pada hari HAM 10 Desember 2012, PBB melalui UNDP dan Lembaga Donor Amerika Serikat mendampingi berbagai organisasi yang mereka itu juga ada para pemimpin komunitas LGBT di Asia teman-teman. Akhirnya karena pendampingan inilah muncul adanya peluncuran proyek Being LGBT in Asia and the Pacific.
Jadi ada program di Asia dan Pasifik. Nah, proyek ini itu dibuat dengan tujuan untuk melihat ya berbagai pengalaman yang dijalani oleh para LGBT ini dari sudut pandang misal pengembangan hak, kemudian hak asasi terutama, terus soal stigma bahkan diskriminasi yang mereka hadapi gitu ya. Dan setidaknya dari proyek ini itu ada 8 negara yang jadi fokus prioritas, karena kan ini di Asia dan Pasifik ya teman-teman. Dan itu termasuk salah satunya ada Cina, Filipina, Kamboja, Mongolia, Nepal, Thailand, Vietnam, dan yang terakhir adalah Indonesia. Nah, karena mereka itu menyadari keberadaan mereka itu belum diterima 100% oleh publik, kemudian masih ada negara yang keberatan, ya mereka kan akhirnya kerja keras gimana supaya mereka secara pribadi, kemudian pasangan, bahkan keluarga LGBT-nya mereka itu diterima gitu ya oleh publik, entah di sekolah, kantor, atau bahkan di sebuah negara sekalipun gitu. Dan akhirnya kan mereka kerja keras tuh ya. Kalau kita mau melihat kemarin ya teman-teman, ada center isu tentang pernikahan beda agama, kemudian legalisasi rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang akhirnya itu menjadi sah ya, akhirnya jadi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Yang itu sebenarnya kalau kita mau pahami ya secara dalam Islam gitu ya teman-teman, kan yang namanya nikah beda agama itu kan dalam Islam itu kan nggak diperbolehkan ya, karena itu jadinya pernikahannya tidak sah. Kemudian adanya undang-undang, legalisasi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang di situ di dalamnya itu ada salah satu poin yang mengatakan ya nggak apa-apa ngelakuin mau pacaran asalkan atas landasan suka sama suka, dan itu legal ya secara nggak langsung. Itu kan bentuk dari legalisasi perzinahan ya. Kalau kita mau mencermati semua ini dari tahun 2006, kemudian proyek Being LGBT in Asia and the Pacific, kemudian isu yang kemarin nikah beda agama, legalisasi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Kalau kita mau mencermati, kita akan menemukan sebuah satu benang merah. Benang merah apa itu? Benang merah yang dimana orang itu ngelakuin hal itu mereka kayak sesuka hatinya mereka gitu ya. Akhirnya dengan kata lain yang sebenarnya pelakunya ini muslim gitu ya. Mereka tuh kayak mencampur adukan Islam sesuai akal mereka, akal manusia gitu, yang menurut mereka kayaknya ini bikin gue happy deh gue lakuin. Ini yang bikin gue sedih, gue terkekang, gue insecure, gue depresi, nggak gue lakuin ya. Kenapa ini bisa terjadi? Ketika seseorang itu mengambil pemahaman sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan. Jadi aturan agama itu nggak mereka pakai dalam ketika mereka berinteraksi, mereka melakukan sebuah perbuatan, melakukan kegiatan ketika mereka hidup gitu. Akhirnya karena mereka sesuka hatinya mereka ya, sesuka akalnya mereka bilang yang gimana, mereka ngikutin akalnya mereka, mendewakan akal, akhirnya ya mencetak para individualis, para manusia-manusia yang bodoh amat. Mereka nggak peduli ya neraka lo, surga lo gitu ya, gue nggak peduli gitu, urus aja urusan lo sendiri gitu. Akhirnya dari sini kan karena standarnya mereka ngelakuin hal udah salah ya, otomatis mereka menentukan sebuah standar kebahagiaan salah dong, yang berbuntut pada ketika mereka itu ngelakuin hal selagi misal mereka ngelakuin tadi ya pacaran atas dasar suka sama suka ya kan, mereka seneng. Kemudian LGBT tadi ya, karena ya gue terpaksa ngelakuin ini karena gue butuh uang gitu ya, karena semuanya standar kebahagiaan yang mereka lakuin itu karena uang. Akhirnya
ya kapitalisme ya, sistem kapitalisme ini tadi yang bisa melenggang bebas, dan ini membuat orang ngelakuin hal itu nggak mandang baik buruk, nggak mandang halal haram, berdasarkan dengan aturan Islam itu sendiri. Padahal kita tahu LGBT ini adalah termasuk perilaku penyimpangan orientasi seksual, dan itu jelas ya teman-teman melanggar dalam aturan Islam sendiri. Karena kita seorang muslim, maka kita bicaranya dalam Islam ya. Dan kan kita tahu bahwa Allah itu menciptakan hanya 2 gender, biasanya 2 jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah akan pasangkan laki-laki dan perempuan ini sehingga ketika mereka itu menikah ya, maka akan melahirkan generasi, dan generasi inilah yang akan terus melanjutkan kelestarian jenis manusia, sehingga sebuah peradaban itu akan hidup, peradaban itu akan terus berjalan. Tapi coba bayangin kalau terjadi seperti ini, laki-laki, perempuan, ya apa yang terjadi? Ya sudahlah, Allah murka, terjadilah kemandulan generasi yang ada ya. Nanti teman-teman gak ada generasi yang lahir gini. Ini kan sebuah sebuah keburukan yang itu tuh malah makin eksis sekarang gitu. Nah sehingga kita nih sebagai seorang muslim, kita nggak bisa yang bersikap bodoh amat, kita nggak peduli gitu ya dengan makin eksisnya perilaku penyimpangan seksual ini gitu. Padahal kita tahu ya, kita sering dengar bahwa Allah itu melaknat perbuatan siapa saja yang mereka itu mengikuti perbuatan kaumnya Nabi Lut ya, kaum Sodom. Pasti teman-teman pernah dengar ya perbuatan Nabi Lut. Bahkan Allah ulang itu 3 kali. Rasulullah menyampaikan dari Ibnu Abbas ya, Rasulullah menyampaikan bahwa ini tadi Allah melaknat siapa saja orang yang melakukan perbuatan seperti kaumnya Nabi Lut. Dan itu diulang 3 kali dalam disampaikan dalam hadis riwayat Ahmad. Maka ini gak main-main teman-teman, karena tadi efeknya sampai merusak sebuah peradaban. Terus apa dong yang harus kita lakuin buat menjaga kelestarian manusia, menjaga agar peradaban ini tuh terus berlanjut gitu, kehidupan ini akan terus jalan gitu ya, dengan cara kalau kita muslim ya kita balik lagi ke Islam ya teman-teman. Dan di Islam sendiri itu punya solusinya, baik di ranah privat, umum maupun sampai tingkat negara. Kalau di ranah privat sendiri itu sebelum ranah negara itu kan udah yang tingkatnya tinggi ya, itu ada preventifnya dulu teman-teman. Di ranah privat ini preventifnya gimana? Dengan melalui pola pengasuhan yang itu berbasis fitrah. Kalau anak laki-laki ya dididik dia menjadi seorang pemimpin rumah tangga yang paling minim deh. Kalau perempuan ya dia akan dididik nantinya dia jadi seorang ibu gitu. Dan orang tua itu akan mengontrol kecenderungan anaknya. Jadi benar-benar perhatiin, ini anakku laki-laki, apakah dia ngelakuin sesuai fitrahnya dia sebagai laki-laki atau sebaliknya. Sampai kurikulum pendidikan yang itu benar-benar menjaga fitrahnya seorang anak. Kemudian soal interaksi akan dijaga baik-baik gitu ya, entah interaksi sesama jenis maupun interaksi dengan lawan jenis. Terus kemudian batasan aurat yang kita sama-sama laki-laki, kadang kita kayak ya udah kan sama laki-laki gitu ya, ya udah kita kan sama-sama perempuan, padahal ada batasan aurat yang itu tuh yang laki-laki itu juga nggak bisa ngelihat auratnya laki-laki, yang perempuan juga nggak bisa ngelihat auratnya perempuan ya. Bahkan Rasulullah pun melarang gitu ya, sesama laki-laki itu mereka tidur dalam selimut yang sama, kecuali suami istri, kemudian ibu dan anak, yang itu beda ya teman-teman. Nah sekarang kita naik ke ranah umum, yang di situ bicara soal masyarakat ya, lingkungan kita, tetangga, masyarakat sekitar, yang di situ
Kalau tadi dalam privatnya udah beres ya, dalam privatnya itu tadi sudah ada pola pengasuhan yang sesuai fitrah, kemudian penjagaan interaksi, dijelaskan batasan aurat, kurikulum pendidikannya itu menjaga fitrah anak, maka dalam masyarakat, dalam ranah umum itu mereka akan berkontribusi, mereka akan benar-benar memberantas supaya penyimpangan seksual ini itu nggak makin aktif. Dengan apa mereka saling menjaga dengan mencegah. Misal ada yang kayaknya ini tanda-tanda deh, mereka akan langsung mencegah gitu ya, ngingetin lagi fitrahnya itu laki-laki atau perempuan gitu, kemudian mengingatkan, kemudian bahkan nggak segan-segan untuk menegur, sampai nanti memberi sanksi sosial gitu ya. Sebenarnya ini tuh dalam rangka untuk apa sih? Ngingetin lagi fitrahnya kita tuh laki-laki, fitrahnya itu tuh perempuan gitu. Jangan sampai kita menyalahi fitrah, karena ini bener-bener Allah itu melaknat gitu, dan Allah itu sangat-sangat murka dengan orang-orang yang melakukan penyimpangan seksual, bukan malah membiarkannya. Dan ini bentuknya ya dengan tadi mencegah kepada kemungkaran, dan mereka mengajak kepada kebaikan. Ya balik lagi ke Islam yuk, di sebenarnya dalam Islam tuh gimana sih gitu ya, fitrahnya laki-laki, bagaimana fitrahnya perempuan. Ya ini dalam ranah umum itu mereka akan saling menjaga satu sama lain. Lalu kalau dalam taraf negara gimana? Dalam lingkup besar gimana? Ya, negara juga punya andil besar teman-teman di sini. Dengan yang pertama, menanamkan iman dan takwa kepada seluruh individu supaya mereka itu menjauhi maksiat. Kan tadi sudah preventif tuh dijelaskan. Kemudian ya negara punya peran besar supaya nggak ada yang mereka itu tertarik bahkan mencoba ya untuk melakukan sebuah kemaksiatan. Dengan apa? Ditanamkanlah iman dan takwa mereka, mengingatkan mereka bahwa mereka itu sebenarnya hambanya Allah. Allah tuh ngelihat loh kalian tuh ngapain aja, dan akan ada balasan yang setimpal atas perbuatannya kalian. Kemudian menyetop segala bentuk penyebaran pornografi dan porno aksi, baik yang dilakukan itu sesama jenis maupun yang lawan jenis. Jadi nggak akan ada tuh sinetron, film, atau bahkan lagu yang itu tuh nunjukin tentang pacaran, itu nggak akan ada. Terus yang ketiga, negara itu akan menjamin kesejahteraan sistem ekonomi rakyat, sehingga nggak akan ada pelaku LGBT atau pelaku penyimpangan seksual ini dengan alasan ekonomi. Saya ngelakuin ini karena saya bertahan hidup dan saya butuh uang, nggak akan ada, karena sistem ekonominya akan dijamin oleh negara. Dan yang keempat adalah kalau misal masih ada yang ngelakuin kemaksiatan ini, penyimpangan ini, maka sanksi yang terakhir. Jadi sanksi itu terakhir dilakukan kalau memang benar-benar udah kebangetan banget gitu ya, udah segala benteng, udah lapisan benteng ada, terus masih diterobos aja, maka akan ada sanksi tegas yang itu fungsinya untuk apa sih? Buat memberikan efek jera kepada pelaku ini, sekaligus memberikan edukasi, sekaligus memberikan untuk mencegah orang lain itu nggak ngelakuin hal yang sama. Berbagai kebebasan, kemudian penyimpangan seksual itu tadi, itu disebabkan karena apa sih? Lagi-lagi ternyata karena kita sudah tahu, ternyata itu karena mengambil cara pandang sekuler, dan ini membuat kita itu lupa kalau kita itu hidup dunia itu sementara, dan kita harus mempersiapkan bekal untuk kita kembali ke akhirat. Kalau kita nggak tahu nih yang benar dan salah, kalau kita nggak ngerti soal ilmu agama, kita miskin ilmu agama, akhirnya apa sih? Kita ngelakuin sesuatu hal itu sebatas ya yang kita tahu aja, atau bahkan suka-suka hati kita, mengkompromikan sesuai akal kita gitu. Kita mengambil keputusan standarnya bukan Islam. So nggak perlu basa-basi lagi. Kalau kita mau terlindung, kita itu terjaga, kita kuat ya, kita punya pondasi yang kuat dengan segala kerusakan yang terjadi sekarang, kuncinya cuma satu teman-teman. Kita kembali lagi
kepada Islam. Kita mempelajari Islam secara totalitas, kita belajar dengan sempurna, dan itu nggak bisa sendiri teman-teman. Kita butuh teman juga biar saling ngingetin, menjaga, yang benar-benar mereka itu menjaga kita karena emang Allah perintahkan gitu. Jadi sayang dan bencinya itu hanya karena Allah. Nah, itu cuman dengan cara apa teman-teman? Yes, yuk segera teman-teman kita mengkaji Islam, kita menjadi remaja yang peduli, kita jadi remaja yang bagian dari solusi, yang dimana solusi itu sesuai sudut pandang Islam. Tunggu apa lagi? Yuk gabung bersama Remaja KSWI, dan di sini wadahnya teman-teman. Saya tunggu nih teman-teman buat gabung di Remaja KSWI. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.